Assalamualaikum, selamat datang di dapur aku, Z Kitchen. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan share video-video di channel ini. Di video kali ini, aku bikin kue onde-onde mini. Ini kue yang biasa dijual di abang-abang gitu loh. Ini tentunya lebih enak, higienis, dan sehat karena bikin sendiri. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya dan coba juga di rumah, simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan 500 ml air. Ini untuk merebus kacang hijaunya ya. Dan ini kita didihkan dulu airnya. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan kacang hijau. Ini 100 gram. Ini kacang hijaunya sudah aku cuci dan aku langsung masukkan ke air yang mendidih. Lalu ini kita tutup pancinya ya, dan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit, nanti kita akan matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Nah, saat mendiamkan 30 menit, ini tutupnya jangan dibuka ya. Setelah 30 menit, ini kita bisa buka tutupnya dan kita bisa aduk sebentar kacang hijaunya. Karena airnya ini akan berkurang, maka kita bisa tambahkan airnya ini 300 ml lagi. Dan ini kemudian kita akan masak lagi. Untuk proses masak yang kedua, ini kita masak selama 7 menit dari semenjak airnya mendidih. Ya, jadi setelah airnya ini sudah kelihatan mendidih, baru kita hitung waktunya selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit ini kita bisa lihat di sini kacang hijaunya ini sudah benar-benar empuk ya. Ini kita matikan apinya dan kacang hijaunya ini siap untuk kita olah menjadi isian dari onde-onde mininya. Kemudian kacang hijaunya ini kita bisa masukkan ke blender atau bisa juga di chopper ya. Intinya kita akan menghaluskan kacang hijaunya ini. Karena aku pakai blender yang kecilnya, jadi ini aku ketika menghaluskan, ini aku bagi menjadi 2 bagian ya kacang hijaunya ini. Karena kacang hijaunya ini teksturnya udah empuk, jadi kita nggak perlu waktu lama ya untuk menghaluskannya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau pakainya kacang hijau yang sudah dikupas, ini boleh banget ya. Bisa tinggal dikukus saja kacang hijaunya atau dengan proses yang sama seperti kacang hijau yang belum dikupas seperti ini. Setelah halus, ini kita langsung saja tuang ke wadah kacang hijaunya ini, dan ini nanti akan kita masak bersama bahan yang lain. Nah, ini hasilnya setelah aku udah haluskan semua kacang hijaunya. Lalu ini aku sudah siapkan wajan untuk memasak kacang hijaunya. Aku masukkan kacang hijau yang sudah halus ini. Tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu kental manis, garam secukupnya, dan sedikit vanila bubuk. Ini untuk menambah aromanya ya. Kemudian ini kita pindahkan ke kompor dan kita masak dengan api sedang ya. Dan ini ketika proses memasak, ini jangan lupa terus diaduk ya, supaya di bagian bawahnya ini tidak gosong ya, karena dia mengandung gula. Jadi ini kita akan aduk terus sampai airnya ini berkurang dan teksturnya ini menjadi lebih padat. Nah, ini setelah beberapa lama dimasak, dia sudah mulai lebih padat ya, dan airnya juga sudah mulai berkurang. Ini kita tetap terus memasak dan sambil diaduk ya, sampai nanti di akhir dia teksturnya menyerupai pasta. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini ya, sudah menyerupai pasta, ini kita bisa angkat dan dinginkan.
Nah, ini aku pindahkan ya tadi kacang hijaunya ini ke wadah supaya dia lebih cepat dingin ya. Ini kita bisa biarkan sampai benar-benar dingin, nanti dia akan sedikit lebih keras teksturnya dan bisa dibentuk. Nah, seperti ini ya teksturnya. Ketika sudah dingin, dia sudah bisa dibentuk dan dibulat-bulat seperti ini. Dan ini sudah kita bisa jadikan isian dari onde-ondenya nanti. Nah, untuk bagian kulitnya kita siapkan 125 gram tepung ketan putih dan 25 gram gula pasir. Ini kita campurkan. Tambahkan sedikit garam dan 100 ml air hangat. Nah, ini air hangatnya akan kita masukkan sedikit demi sedikit ya, supaya teksturnya nanti nggak terlalu lembek. Nah, ini terus aja kita aduk ya, sambil dituang sedikit demi sedikit air hangatnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menggunakan tangan ya untuk mengaduknya. Nah, ini terus aja kita uleni sampai adonannya ini sudah tidak lengket lagi dan juga tidak menggumpal, jadi sudah tercampur dengan rata ya. Kalau aku ini airnya masih bersisa ya sedikit, jadi ini bisa diatur ya sesuai dengan nanti tekstur adonannya. Nah, ini masih bersisa sedikit airnya, kita sisihkan dan siapkan ini wijen ya. Sedikit wijen secukupnya, basahi tangan kita dengan sedikit air. Lalu ini kita ambil sedikit adonan dan kita isi dengan tadi ya, bulatan-bulatan kacang hijau. Nah, ini kita ambil secukupnya ya, jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Dan ini kita tutup ya, kita bulat-bulat seperti ini. Nah, kita juga bisa gunakan dua tangan seperti ini ya, kita bulat-bulat. Lalu kita langsung gulingkan ke wijennya ya. Kita gulingkan sampai semua permukaan ini tertutup dengan wijen. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ulangi sampai semua adonannya ini habis ya. Nah, biasanya adonannya ini ketika lama-kelamaan ini didiamkan, ini biasanya akan lebih keras ya. Maka silahkan nanti teman-teman bisa tambahkan sedikit air ya pada adonannya kalau dirasa si adonannya tadi sudah mulai agak mengeras. Lalu ini aku sudah siapkan minyak goreng secukupnya. Ini ditunggu sampai hangat, bisa langsung kita masukkan ya adonannya atau yang sudah kita bulat-bulatkan tadi, onde-ondenya. Ini kita masukkan ke minyak yang hangat. Jadi minyaknya nggak usah ditunggu sampai panas ya, karena kalau sudah panas biasanya nanti onde-ondenya ini lebih cepat gosong. Maka masukkannya ketika masih hangat, ditunggu sampai onde-ondenya ini mulai mengapung ya. Ini kita sambil aduk-aduk seperti ini. Nah, ini onde-ondenya sudah mulai mengembang ya. Bisa terlihat di sini ukurannya lebih besar dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan atau keemasan. Nah, ini sudah matang, jadi ini kita bisa angkat onde-ondenya dan tiriskan minyaknya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah jadi onde-ondenya. Oke, sekian dulu resep kali ini. Buat teman-teman yang mau coba buat juga, resepnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan share video-video di channel aku ini. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.